salam jumpa pemirsa. Agropelita News kembali hadir menyapa Anda. Selain dua informasi tadi, kami juga menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma, dan berikut kita ikuti informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rapat paripurna terkait dengan jawaban Wali Kota Batu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu tahun anggaran 2022. Salah satu yang disampaikan yaitu berkaitan dengan Silpa di tahun 2022. Dalam rapat paripurna terkait dengan jawaban Wali Kota Batu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu tahun anggaran 2022, salah satu yang disampaikan yaitu berkaitan dengan Silpa di tahun 2022. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020, sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Silpa pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Berdasarkan perhitungan selisih realisasi pendapatan daerah dengan belanja dan transfer daerah tahun anggaran berjalan ditambah nilai bersih neto pembiayaan daerah, maka didapat saldo Silpa pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2022 sebesar 253.295.431.763 rupiah 38 sen. Silpa tahun 2022 memang mengalami kenaikan 4,11% jika dibandingkan dengan saldo Silpa tahun anggaran 2021, yakni sebesar 243.304.204
Rp338.999.85. Selanjutnya terkait dengan masih cukup tingginya angka silpa tahun 2022, selain disebabkan kinerja belanja daerah yang masih belum optimal pada tahun 2022, yaitu mencapai 83,03%, juga ditopang oleh kinerja pencapaian pendapatan daerah tahun 2022 yang melebihi target, yaitu mencapai 105,06%. atau Rp45.405.431.992.46. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp34.174.545.375,15 atau naik sebesar 3,52%. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya, masih seputar berita Dewan, bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu. PJ Wali Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu melaksanakan kegiatan rapat paripurna terkait dengan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD Kota Batu. Bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, PJ Wali Kota Batu bersama dengan DPRD Kota Batu melaksanakan kegiatan rapat paripurna terkait dengan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD Kota Batu. Disampaikan PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa sebagai saran, masukan dan pertimbangan serta pemikiran yang disampaikan sebagaimana terangkum dalam pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD, sesungguhnya merupakan masukan yang sangat berharga dan konstruktif terhadap materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022. Dengan kata lain, pemerintah Kota Batu berpendapat bahwa saran dan masukan yang disampaikan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama guna mewujudkan pelaksanaan APBD agar betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama yang menyangkut pemenuhan hak asasi dan pelayanan dasar masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Selain itu, saran, masukan dan koreksi yang disampaikan nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 sekaligus sebagai bahan pendalaman pada saat proses pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah Kota Batu dengan Badan Anggaran DPRD Kota Batu. Sebagai catatan penting guna efektivitas waktu dalam jawaban pemerintah Kota Batu atas pandangan umum fraksi-fraksi ini akan disampaikan dalam bentuk pokok-pokok penjelasan yang telah diurutkan sesuai dengan subtopik. Sedangkan penjelasan secara detail nantinya akan disampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah kepada DPRD melalui mekanisme pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami, Agro Pelita News akan segera hadir untuk Anda. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karmo Ningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram,
dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro Pelita News. Provinsi Jawa Timur memiliki sedikitnya 138 desa devisa terbanyak dari seluruh provinsi se-Indonesia yang sudah memiliki legalitas dari Lembaga Pembiayaan Ekspor-Impor atau LPEI. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Timur terus mendorong pemerintah desa untuk menggali potensi yang dimilikinya demi Indonesia maju. Provinsi Jawa Timur memiliki sedikitnya 138 desa devisa, terbanyak dari seluruh provinsi se-Indonesia yang sudah memiliki legalitas dari Lembaga Pembiayaan Ekspor-Impor LPEI. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Timur terus mendorong pemerintah desa untuk menggali potensi yang dimilikinya demi Indonesia maju. Pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut disampaikan saat pembukaan Diklat Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM bagi Kepala Desa Angkatan Pertama dan Kedua tahun 2023 di Kota Batu. Pemerintahan desa menjadi sangat penting guna menunjang kemajuan dan peningkatan perekonomian di Indonesia melalui potensi desa yang dimilikinya. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, tahun 2020 desa devisa di Jawa Timur hanya berjumlah 2 desa. Namun berkat dorongan Gubernur Jawa Timur saat berkeliling ke desa-desa yang memiliki potensi bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor dan Impor LPEI, per 30 Mei tahun 2023, Provinsi Jawa Timur memiliki 138 desa devisa. Jumlah tersebut merupakan tertinggi se-Indonesia. Dalam desa devisa tidak hanya terkait produk atau barang yang bisa dijual menghasilkan devisa, namun juga potensi-potensi wisata yang mampu menghadirkan kunjungan wisatawan asing juga bisa menjadikan desa devisa. Selain itu, restoratif justice juga bisa dilakukan pemerintah desa dengan menggandeng sejumlah stakeholder jika menemukan kasus maupun tindakan kejahatan tertentu. Saya memang mendorong desa devisa antara lain kalau sudah masuk dalam SK desa devisa, SK-nya kan dari LPI, ada pendampingan model, misalnya sekarang di situ pembatik gitu, nanti apa desainnya atau warnanya atau apanya gitu. Kemudian LPI Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor kan berarti akan mensupport finansialnya, kemudian memberikan jejaring pasarnya dan seterusnya. Itu kawan-kawan. Tadi saya sampaikan lagi baru itu restoratif justice. Restoratif justice itu kita tahu kapasitas lapas kita itu sudah berapa kali lipat dari kapasitas semestinya. Dan itu budgetnya juga tinggi. Jadi kalau ada klasifikasi, ibaratnya tadi saya sampaikan, kawan-kawan naik nyopet, ambil mobil kan sih tahu ya. Seperti ini masa terus harus masuk pengadilan, masa harus masuk lapas gitu. Pada posisi itulah sebetulnya kohesivitas sosial itu menjadi bagian yang bisa memberikan social punishment. Tapi ada
forumnya biar nggak ngulang lagi. Dalam pembukaan Diklat Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Kepala Desa Angkatan Pertama dan Kedua tahun 2023 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Jawa Timur ini, juga dilakukan pengibaran bendera merah putih sesuai surat edaran pemerintah pusat guna menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa devisa di Jawa Timur jumlahnya tertinggi se-Indonesia. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi wisata terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Kota ini juga memiliki tempat wisata yang menarik seperti Jatim Park, ada Museum Angkut dan juga Selekta. Namun di tengah keramaian kota terdapat sebuah tempat yang menawarkan pengalaman berbeda, yaitu Manahayu Holistic Farm. Lalu apa saja yang ditawarkan oleh Manahayu Holistic Farm? Lalu berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, kota ini juga memiliki tempat wisata yang menarik seperti Jatim Park, Museum Angkut, dan Selekta. Namun di tengah keramaian kota, terdapat sebuah tempat yang menawarkan pengalaman berbeda, yaitu Manahayu Holistic Farm. Manahayu Holistic Farm merupakan sebuah tempat wisata yang berfokus pada konsep kehidupan sederhana dan sehat. Tempat ini berlokasi di Desa Peci, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dengan luas sekitar 1,5 hektar, tempat ini menawarkan suasana yang tenang dan asri, serta jauh dari hiruk-pikuk kota. Di Manahayu Holistic Farm, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan pedesaan, seperti berkebun, memerah sapi, dan membuat kerajinan tangan. Selain itu, pengunjung juga dapat belajar tentang konsep pertanian organik dan hidup sehat. Salah satu kegiatan yang paling populer di Manahayu Holistic Farm adalah berkebun. Pengunjung dapat memilih untuk berkebun sendiri atau bergabung dengan petani lokal untuk belajar tentang cara menanam sayuran dan buah-buahan secara organik. Selain itu, pengunjung juga dapat memetik hasil kebun dan membawanya pulang. Selain berkebun, pengunjung juga dapat memerah sapi dan membuat produk susu seperti keju dan yogurt. Kegiatan ini sangat cocok untuk anak-anak yang ingin belajar tentang sumber makanan mereka dan bagaimana susu diproduksi. Untuk pengunjung yang ingin belajar membuat kerajinan tangan, Manahayu Holistic Farm menawarkan berbagai workshop seperti membuat sabun organik, membuat lilin, dan membuat kerajinan dari bahan alami seperti kayu dan bambu. Manahayu Holistic Farm juga memiliki restoran yang menyajikan makanan sehat dan lezat yang terbuat dari bahan organik yang diambil langsung dari kebun mereka sendiri. Restoran ini juga menyediakan menu vegetarian dan vegan untuk pengunjung yang ingin mencoba makanan yang lebih sehat. Selain itu, Manahayu Holistic Farm juga memiliki fasilitas penginapan yang nyaman dan cocok untuk keluarga atau rombongan. Pengunjung dapat memilih untuk menginap di rumah kayu tradisional atau glamping di tenda yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Manahayu Holistic Farm adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman yang ingin menikmati kehidupan sederhana dan sehat di tengah keindahan alam Kota Batu. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi Manahayu Holistic Farm dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Ini Mas, Dapur Manahayu Holistic Farm ini berdiri udah sekitar dari 1 tahun yang lalu, 2022. Terus kita di sini menawarkan ruangan penginapan yang dibanderol dengan harga 350 per malam. Cuman untuk tamu yang menginap juga dapat voucher 75.000 untuk makanan di tempat kita. Jadi kita menyuguhkan di sini tuh pemandangan indah dari desa. Contohnya di depan sana ada gunung-gunung yang kelihatan juga, dari mulai Panderman, Butak sama Walirang itu juga kelihatan kalau di pagi hari. Jadi itu cukup buat healingnya tamu lah kasarannya. Untuk menu yang di sini yang spesial itu kita ada nasi paru, nasi ayam, sama nasi campur khasnya dari Dapur Manahayu. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Ya, pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Arema. Untuk itu tetaplah bersama kami. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro News. Arema FC resmi luncurkan jersey baru Liga 1 musim depan. Berdasar warna biru khas Arema dengan desain simpel dan juga elegan khas gaya main Singoedan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Arema FC resmi luncurkan jersey baru Liga 1 musim depan berdasar warna biru khas Arema dengan desain simpel dan elegan khas gaya main Singoedan. Desain baru Singoedan resmi dirilis. Jersey baru Arema merupakan gabungan 2 jersey sebelumnya dan merupakan lanjutan seri trilogi Lion of Fighter dengan dominasi biru navy dan aksen merah di beberapa detail.
Manajer Store Arema FC mengatakan bahwa desain yang simpel menegaskan kesan elegan dan ringkas menjadi semangat baru Arema FC musim ini. Biru melambangkan kesetiaan, sedangkan merah adalah berani. Hal khusus dalam jersey kandang Arema musim ini adalah tulisan 135 dalam aksara Jawa. Tulisan ini sebagai pengingat untuk mengenang seluruh korban Kanjuruhan. Sebelumnya mulai dari 2021, 2022 dan ini adalah seri penutup. Dan kita beri tema Land of Fighter, Return of the King. Jadi bangkitnya sang raja. Jadi ini adalah gabungan dari musim sebelumnya, 2 musim sebelumnya. Nah, keistimewaannya yaitu gabungan dari musim sebelumnya dan kain-kain yang teknologi-teknologi yang kita berikan di kain yang kita gunakan. Ada kata-kata yang disematkan dalam jersey ini? Ada, yaitu Return of the King. Nanti ada logonya Return of the King di situ, dan nanti ada di seri penutup di jersey ketiga. Di situ ada penjelasannya di belakang. Sama yang 135 itu? 135 untuk mengenang para korban juga ada di jersey, hanya di jersey home. Hanya di jersey home karena waktu kita terakhir tersebut kita menggunakan jersey home. Harapannya untuk selanjutnya angka tersebut tetap menempel di jersey home Arema berikutnya. Selain merilis jersey kandang, juga ada jersey tandang dengan warna dasar putih dengan garis corak kinara-kinari dari relief Candi Badut. Corak ini sebagai identitas asli Arema Malang. Juga ada jersey kiper Arema warna kuning dan pink dengan corak senada. Dengan jersey ini menjadi semangat baru Arema FC dalam mengarungi Liga 1 Indonesia. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, menurut Anda bagaimana teman-teman Tukli menikmati musik? Ini dia musisi multimedia asal Bantul, J. Afrisando, menekuni seni dengan pendekatan multisensori atau multi-indera. Ia mempertunjukkan karyanya di Washington DC untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Musik dapat dinikmati semua orang, apapun kondisi mereka. Dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. Dalam lokakarya Embodied Music Lab, Festival Sound Scene di Museum Hirshhorn, Washington DC awal Juni lalu, pengunjung bisa ikut membaca notasi gambar timbul di tangan mereka. So here are some graphic scores. Lewat sentuhan jari, mereka menginterpretasikan sendiri bagaimana notasi itu berbunyi. Saya belajar dari banyak teman-teman tuli itu, dan juga teman-teman yang pendengarnya juga beragam ya. Itu bahwa musik itu juga tidak hanya berbentuk sesuatu yang bisa didengar dari kuping, tapi juga didengarin lewat mata misalnya. Jadi visual listening gitu, didengarkan lewat perabaan gitu, dalam bentuk sentuh gitu, dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita gitu. Salah satu fokus penelitiannya adalah aural diversity, alias keragaman aural. Intinya bahwa kita semua mendengarkan dengan cara berbeda-beda karena kondisi pendengaran kita semua berbeda gitu. Ada yang normal dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga teman-teman tuli, hard of hearing atau kesulitan dalam pendengaran. Terus ada pengguna cochlear implant, pengguna hearing aids atau alat bantu dengar. Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap rasa empati terhadap sesama semakin terpupuk, agar orang-orang dengan beragam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif. Festival Sound Scene salah satu ruang tersebut. For us, it's super important to create an event that's accessible. If you can hear, if you can't hear, if you can see, you can't see, if you have different sensory and neurological variation, that you can come to an event like this and find something that resonates for you, that's meaningful for you. Tak hanya itu, Jay juga merangkul orang dengan kondisi penglihatan beragam. Pengunjung bisa mendengarkan rekaman suara dengan headphone sambil membaca caption secara visual maupun dengan huruf Braille. I definitely love to see more accessibility, and I think Jay is a pioneer in what he's doing and how accessible he's making it. And I've been all over the sound scene today, and I've heard that this exhibit is their favorite. Workshop that we just did just gives you many different ways of making sound with different people in different ways, and it's very cool.
Seniman tunanetra yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Lab mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan notasi gambar yang aksesibel dan inklusif. I feel like it's certainly a way of getting people to get interested in performing with these sort of tactile scores, especially in this sort of introduction, which is friendly and fun and not overwhelming like some big, complicated music score. Jay, yang mengawali karir sebagai komposer dan menekuni musik jazz, mengantongi gelar postdoktoral dari University of Minnesota Twin Cities dalam bidang komposisi musik. Jay sudah meraih beberapa penghargaan, termasuk Minnesota Emerging Composer Award. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Rifan Dwi Astono, VOA. Pemirsa, berikut beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa air kelapa bakar mampu menyembuhkan perokok berat. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Focus Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian? Banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa ia akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video media sosial Facebook yang mengklaim bahwa air kelapa bakar mampu menyembuhkan perokok berat. Wah, apa iya air kelapa bakar dapat menyembuhkan perokok berat? Faktanya, dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 27 Mei lalu yang dikutip dari jalahoax.jakarta.co.id bahwa klaim yang menyebutkan bahwa air kelapa bakar mampu menyembuhkan perokok berat adalah hoax. Seorang dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Haji Adam Malik Kota Medan bernama Dr. Ade Rahmani menegaskan bahwa klaim tersebut keliru dan tidak disarankan dalam pengobatan medis. Dirinya menambahkan apabila ingin memiliki paru-paru yang sehat, seseorang harus mengurangi paparan yang tidak sehat, terutama asap rokok. Selain hal tersebut, rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi juga menjadi faktor yang mendukung paru-paru tetap sehat. Nah, Sobat News, kalian jangan mudah percaya ya tanpa melihat keseluruhan isi beritanya. Pastikan berita tersebut benar karena bisa jadi berita tersebut belum benar keberadaannya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk edisi Kamis 6 Juli 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Stasiun 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Agropolita News hari ini. Saya Elvina Rahma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.